Berlatar di jalur kereta api Turki 400 km dari Istanbul, Robert McCall mengawali film The Equalizer 2 ini dengan berada dalam sebuah kereta. Saat itu menyamar sebagai seorang yang religius. Lalu ia melihat seorang lelaki. Robert kemudian mengikuti lelaki itu ke ruangan bar dan mencoba memesan air panas. Lalu ia menanggapi lelaki yang mengajaknya mengobrol. Robert menceritakan bahwa ia hendak membawa pulang seorang anak kecil yang diculik ayahnya sendiri. Dan lelaki yang mengajaknya mengobrol adalah sosok ayah yang ia maksud. Guilty. First time to Turkey. For something? You can find whatever you wish. Who kidnapped his own? Do you think I could find that man in Turkey? On his way to Turkey? Would not be dangerous for you. To reconsider. And God is my witness. I would give him a chance. Sesaat lelaki itu terdiam. Lalu ia menyuruh anak buahnya menyerang Robert. Sayangnya, mereka tidak tahu siapa yang orang yang mereka hadapi itu. Dengan mudah, Robert mengalahkan mereka semua. Lalu ia kembali duduk menghadapi lelaki yang mengajaknya mengobrol tadi. Robert meminta pria itu memilih ingin menerima rasa sakit seperti apa. Lelaki tersebut pun menyerahkan putri kecil tersebut kepada Robert. Dan inilah The Equalizer 2. Singkat cerita, Robert membawa putri kecil itu ke sebuah kantor hukum di Boston, yang dimana seorang ibu bernama Grace, mantan istri lelaki tadi, menjemputnya dengan sangat bahagia karena bisa bertemu dengan putrinya kembali. Oh my baby. Deliver your daughter to the desk downstairs. Doesn't know a thing about it, Grace. Oh my God, I love you. Setelah menyelamatkan anak yang diculik ayahnya dan mengantar anak itu kembali kepada ibunya, Robert kembali menjalani pekerjaannya saat ini sebagai supir taksi. Ia memiliki pelanggan setia bernama Sam. Samuel. Roberto. Copy center. Yes, lift off. To the lift. Sesampainya di tujuan, Sam pun memberi nasihat kepada Robert. Always be nice. Toothbrush. Setelah itu, Robert mampir ke toko buku langganannya untuk mengambil buku yang telah dipesannya minggu lalu. Ternyata salah satu pekerja di toko buku itu adalah Grace. Robert pun meminta putrinya untuk tetap tidak berkata jika Robert lah yang telah menyelamatkannya. I'll be right back. Read. Guilty as charged. 40 please. Kini ia hidup di sebuah komplek rumah sederhana dan memiliki hubungan baik dengan para tetangganya. Di lain tempat di Belgia, sekelompok pembunuh yang bernama Resnick, Ari dan Kopacz diperintahkan seseorang yang tak diketahui siapa masuki sebuah rumah sepasang suami istri. Albert yang baru saja pulang sangat terkejut melihat istrinya sudah penuh luka dan ketakutan. Setelah membunuh si istri, mereka memaksa si suami menembak dirinya sendiri. Hal itu menunjukkan bahwa mereka hendak merekayasa peristiwa pembunuhan sepasang suami istri tersebut. Qu'est-ce que vous voulez? Stop talking. Name on a piece of paper in my pocket. Open your mouth. No. Ketika menjalankan pekerjaannya, seorang pemuda meminta Robert untuk mengantar seorang gadis ke apartemennya. Akan tetapi, di perjalanan Robert melihat gadis itu penuh luka memar dan pakaiannya acak adul, seperti habis diencrit. Robert pun mengantarkannya ke rumah sakit terdekat. Kemudian, ia kembali mendatangi tempat pemuda yang memesan jasanya tadi. Lalu Robert basa-basi berkata bahwa kartu kreditnya tidak valid. Robert pun dipersilahkan masuk. Lalu pemuda itu memberikan kartu kredit lainnya. Setelah itu Robert berkata bahwa ia telah membawa gadis itu ke rumah sakit
dan memberinya kesempatan agar memberinya kamera atau ponsel untuk merekam perbuatannya kepada gadis itu. Pemuda itu pun terdiam dan mengunci pintu keluar. Dan yang terjadi, You knocked on the wrong door tonight, Pop. Get up. Call 911 about what happened in here tonight. Yes, sir. Who? So I get a 5-star rating, Junior. sesampainya di rumah, Robert pun dikejutkan adanya suara di dalam rumahnya. Ia mengeluarkan sebuah pistol dan masuk secara hati-hati. Ternyata Robert mendapati Susan Palmer, teman lamanya, mengunjunginya. Mereka makan malam sambil mengobrol sebelum Susan berpamitan untuk pulang. Sorry if I made a mistake coming to you on Vivian's birth. Should beat you helping all these random people. Vivian would have wanted. Go home, huh? Make peace with it. Always a gentleman. That's right. Hey, airport, please. Keesokan harinya, Robert melihat tetangganya mengeluhkan kebun dan tembok di dekat tempat tinggal mereka yang berantakan dan penuh coretan. Maka Robert pun berinisiatif untuk membersihkannya. Saat itu, seorang pemuda bernama Miles menghampiri dan menawarkan bantuannya untuk membersihkan coretan itu. Miles yang masih kuliah itu tinggal sendirian dan melakukan pekerjaan serabutan untuk memenuhi kebutuhannya. Miles menawarkan harga sebesar $350 untuk ia membersihkan tembok itu. Robert pun merasa sedikit mahal. Setelah itu, Miles pun memikirkan penawaran Robert dengan harga $250. Robert pun menerima tawaran Miles dan bersedia membayarnya, tapi ia boleh bekerja setelah kuliah. Mengingat Miles yang sangat malas untuk masuk kuliah, Robert juga memperingatkan Miles agar menjauhi kehidupan jalanan yang keras. What up, man? How you doing? Should I do this for $350? 350's a little high. All right. I'm an artist, man. Go to Bridgeview Arts. You? Yeah. I look handicapped or something? I've been thinking about your offer. $250. I'll take care of all of this for you. All right. Only work on it after school. The school 3:15. Deal? All right. Miles, stay off them corners, son. Sore itu, Robert pun menemui pelanggan setianya, yaitu kakek Sam, untuk mengobrol dan bersantai sambil memandangi laut. Sam pun bercerita, sampai saat ini dia masih mencari saudara perempuannya yang telah lama hilang saat umurnya masih 9 tahun. Saat itu perang pun datang dan disitulah mereka dipisahkan. The war camp was 9. Sister Magda. I never saw her again. Magda and I were sent to different camps. Malam hari, Robert dan Susan beserta suaminya Brian bermakan malam bersama di restoran. Robert pun meminta bantuan kepada Susan agar mencarikan info tentang sesuatu. Susan pun akan mengusahakan, serta Susan pun berpamitan karena ia besok akan terbang ke Brussels. Thank you. All right. Good night. See what you can find out. Can do another dinner then. I'll see what I get to Brussels tomorrow. Good night. Good night. Keesokannya, Robert kembali bekerja. Ia menjemput kakek Sam. Saat di rumah Sam, ia bercerita kepada Robert dan menunjukkan sebuah foto saudara perempuannya, yaitu Magda. Is my sister Magda. Commissioned the portrait. My little brother, she'd say, my Sammy. I can't imagine. I could never protect her. Sementara itu, di kota Brussels, Belgia, Susan tengah menyelidiki kasus pembunuhan sepasang suami istri. Seorang rekannya bernama Dave menemani Susan dalam penyelidikan itu. Okay. Saat akan kembali ke tempat ia menginap, dua orang pemuda tiba-tiba menyergap dan menyerang Susan. Meski sempat melakukan perlawanan, Susan pun akhirnya tidak berdaya dan terbunuh. This you? Is it 6? You got it. What do you want? Setelah menghabisi Susan, pemuda ini pun pulang.
mereka asik berjoget sambil mabuk oplosan. Di tengah-tengah mereka sudah oleng, terdengar suara dering telepon. Mereka pun mengecek handphonenya masing-masing. Ternyata bukan handphone mereka, melainkan handphone lain di bawah meja. Lalu, saat salah satu mereka mengangkat teleponnya tersebut, tiba-tiba nyata terdapat bom di radio yang meledak secara langsung saat mereka mengangkat panggilan telepon. Di handphone tersebut, tak jauh dari situ muncul psikopat in the gang. Bisa kita simpulkan bahwa mereka lah yang menyuruh dua pemuda ini untuk menghabisi dan merampok Susan dan membunuh dua pemuda itu agar menghilangkan jejak kebusukan mereka. Robert yang sedang melihat Miles mengecat tembok mendapat sebuah telepon dari Brian, suaminya Susan. Kabar kematian Susan pun sampai kepada Robert. Betapa terkejutnya Robert setelah mendapat kabar duka itu, karena Susan adalah teman baiknya. Maka Robert pun bergegas pergi ke rumah duka di Washington. Setelah sampai, Robert duduk di kejauhan karena anggota di AA lainnya menganggap Robert sudah mati. Setelah anggota di AA lainnya sudah pergi, Robert pun menemui Brian Palmer, suami Susan yang juga teman lamanya. Brian menceritakan bahwa Susan dibunuh oleh dua orang yang hendak merampoknya di hotel. Ia bilang kalau Susan tidak pernah memakai perhiasan dan jam tangan kecuali cincin pernikahan. Robert yang lama mengenal Susan menemukan kejanggalan pada kejadian ini karena perampok sesungguhnya tidak akan sampai membunuh Susan hanya karena cincin pernikahan. It happens in these hotels, these robberies. What the agency said. They said everything in their power. But she never wore any jewelry. Not even a watch, except for this. Di tengah malam, Robert memandangi barang peninggalan milik Susan. Robert pun mengambil kartu memori di handphonenya dan mentransfer semua file yang ada di memori tersebut. Keesokan harinya, di apartemennya, Robert mengecek isi memori itu dan mendapatkan hasil rekaman CCTV di hotel serta foto jasad Susan. Namun, kamera di ruangan masuk dimatikan. Disinilah Robert merasa ada kejanggalan. Saat itu juga, Robert memutuskan terbang ke Washington untuk menemui Dave. Saat Dave lagi asik jogging, ada seseorang yang memanggilnya. Dave pun terkejut. Teman kerja baik lamanya sebagai intel masih hidup karena semua orang mengetahui Robert sudah mati saat insiden bom. Got fat, Dave. Singkat cerita, dulu Robert adalah rekan kerja Dave selama 7 tahun. Dan saat insiden pengeboman terjadi, Dave juga berada di lobi yang sama. Dia melihat ke arah Robert yang terkena reruntuhan. Lalu ia pergi ke pemakaman Robert dan menangis karena kehilangan partner yang baik seperti Robert. Begitu juga dengan kematian Susan. Dave merasa sangat kehilangan karena Susan yang telah merubah hidupnya sekarang menjadi lebih baik. Dan Robert pun meminta maaf karena telah menyembunyikannya. Robert melakukan hal itu karena ia merasa kehidupan yang ia jalani hanya akan menempatkan keluarganya dalam bahaya. Wasn't my day. I was in the same lobby when that bomb went off, looking right at you. Wouldn't have any of it if it weren't for Susan. I went to your funeral. Sorry, Dave. I am. Setelah itu, Robert mengatakan bahwa ia sudah mengecek CCTV di hotel. Di CCTV tersebut, Susan tak pernah menekan tombol lantai di lift. Para pemuda itulah yang memencet nomor 16. Mereka tahu bahwa Susan di lantai berapa, dan dari hasil otopsi, terdapat luka tusuk 2 mili di bawah tulang rusuk ketiga dengan teknik jarak dekat. Menurut Robert, itu diajarkan, bukan perampokan. Dave pun menjawab bahwa pelakunya sudah ditemukan mati
dalam kondisi organ yang amburadul. Bisa disimpulkan bahwa ada sekelompok orang yang mengincar Susan, dan apapun rencana Robert ke depannya, Devon akan ikut membantu. What floor she was on. They pushed number 16. She didn't have to. Checked all the video. Backpackers got on first. Exactly. That was taught. This was no robbery. Peters below the third rib. Close quarter, Tech. Mac, whatever it is, whatever you need. I'm in. Same blood. Kembali di rumahnya, Robert mengamati dari balik jendela bagaimana temannya jika dilihat seperti gangster membawa Miles pergi menggunakan mobil yang nomor platnya telah dilihat Robert. Setelah itu, Robert mengamati rekapan foto kematian Calvert. Dengan kecerdasannya, Robert mereka ulang serta membayangkan kejadian saat itu. Kemudian Robert menghubungi Dev, memberitahi analisanya bahwa orang yang menembak istrinya bertangan kidal yang saat itu berada di sisi kanan Calvert, yang berarti adanya orang lain di kejadian. Dan Susan ingin mencari tahu siapa di ruangan itu. Itu sebabnya Susan dibunuh. Keduanya berkaitan. His wife was shot by somebody left. Calvert was on his right side, about to figure out who was in that room. I'll get back to you when I know more. We posted. Melihat Miles yang tak kunjung pulang, Robert pergi ke base camp para gangster itu dengan melacak nomor plat yang telah dilihatnya. Sesampainya di sana, Robert dihalangi untuk masuk. Dengan gampang, Robert menghabisi orang yang menghalanginya. Tanpa banyak bacot, Robert mendobrak pintu yang di dalamnya dan membujuk Miles agar pergi. Let's go, Miles. Singkat cerita, ternyata Miles ingin gabung dengan gangster itu karena terdesak kebutuhan hidup dan ingin balas dendam atas kematian saudaranya. Meskipun hanya tetangga, Robert sangat peduli dengan orang sekitarnya. Mengingat Miles yang masih muda tak ingin jalan hidupnya hancur karena pergaulan yang tidak benar. Di luar, Miles memberontak. Dengan sangat kerennya Robert menyadarkannya. The fuck off of me, man. We at? I know, do you? Is it what you want? I thought you wanted. Yeah. Paint? Yeah. What is that gonna get? Food on my fucking mom's table? You need to be a gangster. You need to be a killer, Lil Yummy, huh? You need them. Come on, killer. Come on, killer. Don't feel like a man, then be a real man. Here, start with me. Nah, start with me. You know what you're doing? Come on, killer. Come on, gangster. Pressure, that's all it takes. I ain't gonna do that. You know what they are? Liars. See what happens when you deal with a liar? Kill you. What do you see when you look? You got talent. You got a choice. Ain't spell G-U-N, son. You have no idea what death is. You don't know what death is. Use it while you're still alive. Make a decision. Setelah itu, Miles menghampiri rumah Robert. Ia memberitahu jika pekerjaan mengecat temboknya sudah selesai. Mereka pun ngobrol-ngobrol. Miles pun melihat dinding rumah Robert yang sudah tak bagus. Ia pun menawarkan jasanya untuk mengecat seharga $115. Robert pun memberi sebuah buku dan sepakat jika Miles membaca semua isi buku itu dengan tujuan semoga bisa memotivasi Miles menjadi lebih baik. Oh, this wall need a paint job. Yeah, it does. Do it for you. Could you? Yeah. Previously, 115. Here you go. Free. DC codes between the world and me. All right. You read that, we got it. Keesokannya, Robert kembali ke pekerjaannya sebagai supir taksi. Dan ia mendapat penumpang seorang pria yang ingin ke bandara. Di perjalanan, Robert memperhatikan fisik dan tatapan pria tersebut yang sangat mencurigakan. Hingga Robert pun mengalihkan rute untuk mengetes pria tersebut. Tiba-tiba, Been driving in the opposite direction of Logan for the last. Don't fly that often. benar saja, penumpang itu tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Namun Robert mampu mengatasinya sambil tetap menyetir mobil. Dari pria yang mencoba membunuhnya tersebut, Robert mengambil ponsel dan membuka dengan sidik jarinya. Robert pun mendapatkan sebuah kode enkripsi
Setelah itu membakar mobil beserta pria tersebut untuk menghilangkan jejak. Beberapa waktu berselang, Robert mendatangi rumah Dave, yang dimana Dave sudah mempunyai keluarga. Carol, who is it? Bell is broken. Your old army buddy was at the back door for almost. Robert, nice to meet you. Oh, my pleasure. Robert pun menceritakan bahwa ia mendapatkan sebuah ponsel dari seorang yang mencoba membunuhnya kemarin. Robert pun memberikan ponsel itu. Lalu ia menyuruh Dave agar membawa ke kantor untuk membuka kode enkripsi tersebut. Dan pelakunya mungkin akan menelpon ponsel itu. Dave pun mengiyakan dengan raut muka yang penuh ketakutan. Dengan senyum tipis, Robert menggunakan handphonenya untuk menelpon nomor yang ia temukan di handphone yang mencoba membunuhnya kemarin. Di mana nomor yang ditelepon Robert adalah pelaku yang memerintahkan pria yang mencoba membunuhnya kemarin. Dan apa yang terjadi? Tell me I'm wrong, Dave. What happened, Dave? You died. Ternyata terdengar suara dering handphone. Tidak lain tidak bukan handphone si anjing Dave. Dave pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. 3 bulan setelah kematian Robert, pemerintah memberhentikan Dave, Kovac, Resnick, dan Ari dari kesatuan khusus. Setelah itu mereka beralih menjadi pembunuh bayaran sesuai perintah. Tak ada orang baik, jahat, ataupun musuh. Yang adalah hanyalah ketidakberuntungan. Begitupun dengan kematian Susan. Dave lah orang yang ternyata menusukkan pisau dengan teknik jarak dekat itu. Susan dibunuh karena Susan adalah agensi yang sangat cerdas. Ia akan tahu siapa pelaku atas pembunuhan Calvert dan istrinya. Susan bekerja di dunia berbahaya. Pelakunya bisa siapa saja. Kami melakukan tugas, lalu melupakannya. Robert pun menjawab, kau pelakunya. Dan ini tak bisa dilupakan, kau harus membayar dosa. 3 months after you, government shut us down. I went private right after. Filling names on a piece of... Now there's a price next to... And Susan? Unfortunate. Dining room. She was the only one who could have, right? But you crawled out of your grave. Happened any time by anybody. It wasn't anybody. You do what you have to do and you move on. There's no moving on from this, Dave. Y'all gotta pay for us. There is no sin. It's just shit people do. Do you deserve to die for yours? 100 times over. Oh. All of us. Ari, Resnick, Kovac, all of us. Setelah itu, Robert diajak untuk menemui Resnick, Ari, dan Kovac yang telah berada di depan rumah Dave. Dave pun berkata bahwa ini bukan masalah pribadi. Dengan tegas, Robert menjawab, ia tak peduli. Di dunia sempurna, setiap perbuatan kesalahan akan ada balasan yang setimpal. Kesalahan kalian telah membunuh temanku, dan Robert akan membunuh mereka semua. Di saat itu juga muncul istri Dave yang ingin mengantarkan anaknya latihan musik. Robert pun mengambil kesempatan untuk menumpang agar bisa lolos dari mereka untuk sementara waktu. We all want you to know none of this is Do what you become is not my concern. The world, everything we do comes with a price, but most of the time it goes unpunished. This ain't one of them times. Well, you killed my friend. I'm gonna kill each and every one of you. Dave said you could give me a lift to the station. Company? Let's go. Help and company. Come on. Selepas itu, Robert mendatangi kediaman Brian, yaitu suami Susan, untuk dibawa ke tempat yang aman. Karena khawatir Brian menjadi incaran para kelompokan Dave. Benar saja, Resnick dan Ari mendatangi rumah Brian. Untung saja Robert lebih dulu membawa Brian. Setelah membawa Brian ke tempat yang aman, Robert menuju ke rumahnya. Di perjalanan, Miles yang sedang mengecat rumah Robert menelponnya, ingin menanyakan makanan karena ia lapar. Di saat itu juga terdengar suara gonggongan anjing. Robert pun menyuruh Miles agar melihat ke jendela, dan ada 2 orang pengantar pizza. Robert yang merasa curiga pun berhenti dan langsung mengecek CCTV yang berada di rumahnya. Benar saja, ada seseorang yang mencoba masuk. Dengan segera, Robert pun menyuruh Miles agar pergi ke kamarnya dan mencari lemari buku yang dimana di balik salah satu buku ada tombol rahasia untuk masuk ke ruangan persembunyiannya. Okay, go to the bedroom. Go to my bedroom. You'll see a middle shelf. There's a button behind it. Open up. You go inside. You close the door behind. Ternyata Dave dan Kovac yang mendatangi kediaman Robert. Di ruangan persembunyian itu, Miles ketakutan
sampai tak bisa bernapas. Robert pun menyuruh agar Miles tetap tenang dan jangan berisik. Kovacs pun melihat ke arah cermin. Miles pun makin ketakutan. Robert pun berkata agar tetap tenang, karena cermin itu dua arah yang bisa melihat dari dalam, namun tak bisa dilihat dari luar, dan mematikan ponsel karena cahayanya bisa terlihat. Namun Dave yang juga cerdik merasa ada yang aneh di rak buku dan cermin itu. Dave pun memeriksa cermin itu serta mencoba untuk menembak cermin itu. Tiba-tiba Since you're in my house, what are my plans? untung saja Robert melihat dari CCTV. Ia langsung menelpon Dave, memberitahu jika ia sedang tak di rumah. Dave pun berbaring dan tak sengaja melihat sebuah foto pesisir pantai. Ia langsung berpikir bahwa Robert pergi ke rumah lamanya di pesisir pantai. Miles yang mendengar itu merasa situasi sudah aman dan keluar dari tempat persembunyiannya. Tapi yang terjadi, Hey, kid. sayangnya itu adalah jebakan Dave. Ia dan anak buahnya masih berada di tempat itu. Maka mereka pun menculik Miles. Sementara Robert tiba lebih dulu di wilayah pemukiman lamanya, yang ia sangat paham akan situasi tempat itu. Badai yang menerjang membuat semua warga di situ telah dievakuasi. Dengan demikian, Robert lebih leluasa menjadikan tempat itu sebagai medan perang, karena Robert mengetahui ia tak bisa asal menyerang mereka sekaligus, karena mereka pun ahli dalam membunuh. Ternyata ada polisi yang berjaga. Robert pun menunjukkan rencana polisi dan beralasan ia baru pulang dan ingin mengecek sebentar kompor gasnya. Robert pun diperbolehkan untuk lewat. Beberapa waktu berselang, Dave Indepukki sampai ke jembatan. Saat polisi menjaga menyuruh untuk putar balik, tanpa belas kasihan Dave menembaknya. What do we have here? Setelah sampai, mereka pun menepi dan memasuki rumah Robert. Namun tak ada orang satupun. Dave yang melihat menara tinggi bergegas untuk memantai Robert dari ketinggian, karena ia menggunakan sniper. Sementara Resnick, Ari, dan Kovacs berpencar menyusuri tempat sekitar. Dave pun yang berada di atas menara melihat ada pergerakan yang masuk ke gudang. Kovacs pun yang berbadan lebih besar diperintahkan untuk maju dan yang lain menjaga di sekelilingnya. Di gudang itu, Kovacs terkecoh dengan bayangan Robert di cermin. Lalu Robert pun menembakkan tombak panah tepat di wajahnya. Melihat adanya tembakan, Resnick pun masuk ke gudang itu dan melihat Kovacs yang telah tewas dengan tombak panah menancap di wajahnya. Down, he's gone. Setelah itu, Dave menyuruh agar maju ke arah laut. Ari pun melihat banyak foto Susan yang telah ditempel oleh Robert. Saat ia lengah, Robert pun langsung melancarkan serangan dengan dua pisau. What the fuck? Sehabis itu, Robert melihat Dave di atas menara dari spion mobil dan menembak tiang listrik itu untuk mempersulit penglihatan Dave. Robert pun bergerak ke toko roti, yang dimana toko roti ini bekas peninggalan istrinya yang telah lama mati. Resnick pun mengabarkan bahwa Ari sudah tewas. Dave pun melihat pergerakan Robert dan menyuruh Resnick untuk ke toko roti tersebut. Di dalam toko roti itu, Robert memasang jebakan dengan merobek beberapa karung yang berisikan tepung dan menghidupkan dua pasang kipas angin. Robert mengetahui bahwa sebelum Resnick masuk, pasti dia melemparkan granat kejut, karena tepung itu bisa meledak guys ketika terbang di udara sebagai debu.
inside, Resnick. Move inside. Resnick, do you copy? Resnick pun tewas dengan mengenaskan karena ledakan itu telah membunuh Resnick, Ari, dan Kopats. Robert pun mengabari Deb jika hanya tersisa mereka berdua saja. Namun ternyata Deb mengingat apa yang diajarkan Robert untuk menyiapkan rencana cadangan. Ternyata rencana cadangan ia maksud si Miles yang telah disekap di belakang bagasi mobil. Deb pun menyuruh agar Robert menampakkan dirinya, kalau tidak ia akan membunuh Miles. Deb pun memberikan kesempatan 3 tembakan, dan ke tembakan ketiga ia akan menembakkan ke arah bagasi yang dimana di dalamnya ada Miles. Dan yang terjadi, Come on, Mac. Means anything to you? The chance that he matters. Well, step out, show yourself, kill the kid. Side mirror. Or third one goes through the middle of the trunk. Tail light. All right, time's up, Mac. But it's not gonna make any difference. lagi-lagi dengan cerdasnya Robert memperhitungkan dengan tepat. Ia menembakkan ban mobil tersebut, berhasil membuat tembakan Devon meleset. Setelah itu, Robert mendekat ke arah Deb tanpa diketahui olehnya. Ia langsung melempar tali dari bawah hingga Devon terpental. Di waktu ini, Robert mengambil kesempatan untuk naik ke atas menara. Namun, Deb dengan emosinya masih mengekel-ngekel. Tak ada pikiran bahwa Robert sudah berada di belakangnya dan mensikut hingga senjata Devon terjatuh. Di sini, Dev mengeluarkan sebuah pisau. Mereka pun saling bertukar serangan, dan pisau itu pun terjatuh dari tangan Dev. Namun, saat Dev mengunci leher Robert, tiba-tiba Dev pun tewas dengan sangat-sangat mengenaskan, dan mayatnya pun tersapu oleh ombak. Itulah balasan untuk orang yang jahat. Setelah itu, Robert pun menyelamatkan Miles dan membawanya ke rumah lamanya. Robert pun mengikat kaki Miles yang pendarahan karena terkena tembakan Dev. Lalu Miles pun bertanya kepada Robert bahwa siapa ia sebenarnya. Robert pun hanya terdiam dan melihat foto bersama istrinya dahulu bernama Vivian. Hey, Mr. McCall. Yeah. Who are you, man? Hey, Mr. McCall. Yeah, I think the bleeding stopped. good. Sit down. Singkat cerita, beberapa minggu berlalu, Miles menjalani kehidupannya sebagai anak perkuliahan. Miles pun menggambar karakter superhero yang dimana karakter itu adalah Mang Robert. Tak hanya itu, Miles juga mengubah coretan di dinding lingkungan rumah Robert menjadi sebuah lukisan yang indah. Fatima pun senang karena tanamannya sudah membaik. What are you drawing? I'm working on a superhero character. Who knows things before you do? Secret rooms, magic locks. Di lain tempat, Robert pun membantu menemukan saudara pelanggan setianya, yaitu kakek Sam. Kakek Sam pun terkejut dan terharu bahagia karena telah dipertemukan kembali dengan saudara perempuannya, yaitu Magda. Telah sekian lamanya berpisah. Sementara itu, Robert tampak sedang berdiri, memandangi lautan dari pesisir pantai di rumah lamanya, sambil mengenang masa-masa indahnya dahulu. Hi, Sammy.
Tamat. Ending yang cukup epic.